Nanti saya upload ke YouTube biar bisa didengarkan ulang lagi ya. Oke, yuk kita sama-sama selamat malam pria-pria berbahagia di dunia. FGB men, ya, Be strong in the Lord. be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB Man. Mantap ya. Ya, sambil nanti kita menunggu rekan-rekan panitia juga yang sudah masuk. Hari ini kita juga sudah dihadiri oleh Pak Arpi kita, Pak Daniel Jau, dan juga Pak Budi Mancan sebagai Ketua Konvensi. Dan nantinya juga kita akan diberkati lewat sharing dan juga pengarahan dari Bro Dodi ya, yang boleh memberikan waktunya. Tapi sebelumnya itu saya ajak kita semua sama-sama biar nanti konvensinya lebih semarak dan juga tentunya pastinya lebih membawa dampak buat kita, kita harus hafal dulu nih lagu Marsnya nih semua nih ya. Semoga nanti lebih lebih semarak lagi ketika nyanyi pasti konvensi gitu ya. Oke, semuanya, yuk sama-sama yuk. Boleh nyanyi dari rumah sepuas-puasnya, track boleh. Suaranya udah keluar belum ya? Nggak ada Oh, suara. oh, saya, bentar ya. Salah, salah, salah. Lupa dicentang. Oke, oke, kita ulang ya. Mohon maaf. Be strong in the Lord. Mari kita bersaksi untuk Tuhan. Karena Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Berjubah pujian ke tokoh keselamatan, menjadilah laskan Tuhan. Biar jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh. Bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan. Hanya Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah berjubah pujian ke tokoh keselamatan, menjadilah laskan Tuhan. Biar jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh. Bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan. Karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Ini misi kami,
Ya, itulah tadi bagian dari satu visi kita yang menjadi saksi bagi nama Tuhan. Baik, untuk kelancaran eh, acara kita dan juga sama sharing nanti, mungkin kita akan awali juga dengan doa. Saya minta kesediaan untuk Ketua Panitia kita, Bro Budi Manca, untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Silakan. Ya, oke. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih Bapak, kami boleh berkumpul di Zoom meeting. Kami mau belajar malam hari ini yang akan dibagikan oleh Dododi, bagaimana kami melayani di dalam model gospel Bapak di dalam konvensi ini Bapak. Bapak komputer kami hati yang mau menerima dan telinga yang mau mendengarkan ya Bapak. Terima kasih Bapak. Dalam Tuhan Yesus hari ini. Amin. Ya, terima kasih Bro Buchan. Baik, sebelum saya serahkan nanti ke pembicara utama kita, ya tidak ada salahnya ya kita sedikit mendengarkan dari eh, ketua, bukan ketua ini ya, regional presiden kita ya, Pak Daniel Jau yang berinisiatif untuk mengadakan acara ini. Kita pengen tahu sedikit lah ya, mungkin kenapa beliau pengen untuk mengadakan acara ini untuk kita semua para panitia konvensi. Mungkin sedikit Pak Seng boleh buka mic-nya, open mic-nya supaya kita sama-sama bisa clear. Ya, ya silakan Mas Sing. Baik, baik. Terima kasih Riki, terima kasih Dodi dan Ketua Bucan yang hadir teman-teman hari ini kita bisa berada di dalam Zoom ini. Ya, kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita persiapkan pasti akan lebih baik daripada kita tidak mempersiapkan yang baik. Makanya hari ini kita bersyukur ya karena kita mempunyai seorang yang luar biasa, teman kita, sahabat kita, dan mungkin kalau boleh saya bilang mungkin mentor saya juga ya, Dodi ya, yang bisa membekali ya punya kerinduan hati untuk kita menyampaikan kepada teman-teman kita yang terlibat di dalam pelayanan tanggal 22 November nanti konvensi karena konvensi ini merupakan satu event acara yang sangat besar maka kita perlu mempersiapkan diri kita bukan saja kita antara internal kita meeting tapi kita perlu juga untuk masukan-masukan daripada luar yang untuk mengarahkan kepada kita terkait di dalam setiap bidang pelayanan kita, mungkin di hospitality atau ASER maupun bagian-bagiannya. Makanya hari ini kita bersyukur ya, Dodi bersedia untuk menyampaikan atau memberitahukan sedikit masukan tentang persiapan kita pelayanan nanti tanggal 22 biar semua boleh berjalan semua dengan baik dan menjadi berkat bagi banyak orang dan terutama untuk memuliakan nama Tuhan. Itu aja Bro Ricky. Oke, baik. Terima kasih Pak Arpi kita yang sudah setia dan juga yang terus mensupport para panitia konvensi sampai dengan hari ini. Dan tentunya untuk kesempurnaan dan juga excellency kita di dalam melayani Tuhan, oke kita juga boleh berkumpul dan semoga lewat acara hari ini ataupun sharing hari ini kita boleh sama-sama terus menjadi lebih baik lagi dalam pelayanan kita. Oke, selanjutnya tidak perlu berlama-lama, saya akan menyerahkan ya untuk bagian main acara kita hari ini. Beliau adalah coach ya, trainer juga, sudah banyak memberkati perusahaan-perusahaan yang skalanya internasional juga. Dan hari ini beliau mau membagikan sesuatu buat kita juga yang berharga. Oke, mari kita sambut untuk Bro Dodi. Silakan, Dodi Besi. Silakan. Ya, Welcome. thank you Bro Ricky, thank you Ko Aseng, Pak Daniel, ya. Terima kasih juga buat Pak Budiman Chan dan buat teman-teman semua. Iya, di sini saya bukan berarti saya lebih pintar, tidak. Kebetulan saya mungkin lebih tahu duluan, ada sedikit materi yang pernah mungkin saya dapat dan mungkin saya pernah dapat juga dari konsultan dan akan jauh lebih baik kalau seandainya ini bisa dibagikan dan di-sharingkan juga buat kita bersama, kita sama-sama belajar, begitu ya. Seperti itu. Baik, saya izin untuk ini ya, untuk sharing materi ya, Bro Riki ya, begitu ya. Ya, silakan. Oke. Sudah bisa. Sambil menunggu juga para ketua-ketua di koordinator acara mungkin boleh panggil timnya juga ya. Jangan sampai momen ini kelewatan. Kalau ada waktu kita bisa diskusi tanya jawab juga lah ya kalau ada waktu. Silakan. Oke.
Ya, jadi ini sharing singkat aja, lebih kepada Hospitality and Collaboration Team for Glory of God. Oke, namun sebelum kita masuk ke A ini, sedikit sharing saja untuk profil saya, teman-teman. Jadi saat ini saya di konsultan. Kalau pernah dengar mungkin Markles, ya, ini khusus punyanya Pak Herman Kertajaya. Dan banyak sekali yang memang sudah kita trainingkan. Itu ada kayak BCA, Astra, Philips, begitu ya, dan Bank Indonesia, BRI, dan lain sebagainya. Dan saat ini eh, saya rindu untuk kita sama-sama belajar. Jadi sekali lagi, saya di sini sharing bukan berarti saya lebih pintar, tidak. Kebetulan sama-sama belajar saja karena ada materi mungkin saya lebih dahulu tuh tahu, kita sama-sama berbagi, begitu ya. Baik, sebelum kita lebih ini sharing saja sedikit gambaran-gambaran yang ada, ya. Oke, kemudian saya sharingkan. Oke, sebelum masuk ke lebih lanjut, ya teman-teman, ini saya mau ada sedikit ice breaking ya teman-teman ya. Oke, sambil menunggu dipanggilin teman-teman yang lain tadi. Oke, kita coba tebak sedikit ya. Nanti di chat saja atau mau langsung dipakai suara juga oke, pakai suara. Ini contoh clue-nya penyanyi wanita Indonesia. Ini siapa kira-kira? Ayo Ada pilih. kayu, terus ada makanan. Ini kita ini aja dulu ice breaking Tuh, singkat biar penyanyi refresh sambil favorit menunggu. AB, penyanyi favorit AB itu. Oh, siapa tuh? Bro Abe ya? Oke, langsung aja siapa? Ini kayak agak, oh, tadi kalau sebut ini nggak rohani, Nah, nggak juga. udah tuh, udah di chat udah banyak. Udah di Pada chat di, ya? nah, Oke. chat udah pada rame nih. Ayu Ting Gitu. Ting. Ya, betul. Ayu Ting Ting. Oke, yang kedua ya, penyanyi dangdut pria. Ya, Bro, saya sudah sebut, sorry, sorry. Sudah saya sebut ya, gua, sorry, sorry, sorry. Bro, Nasar. Bro Ricky, gue sukanya Kelly Chen, bukan Ayu Ting Ting. Oh gitu. Protes dia. Oke, lanjut. Cluenya penyanyi wanita Indonesia. Citra Lestari. Wis. Ya, gue ya ketua panitia kita ya pinter nih. Iya, harus update juga ya tampaknya ya. Jadi nggak hanya sisi rohani aja yang oke, tapi juga update juga ya, BCL. Mantap. Oke, cukup singkat untuk ice breakingnya buat refresh, teman-teman. Oke, kita akan masuk. Jadi, Pak, mau tidak lakban. Sudah, oke, ambil baik. Oke, jadi ada dua bagian teman-teman yang akan saya sharing. Pertama, hanya reminder pertama untuk apa yang perlu kita lakukan, dan yang kedua adalah ternyata ada soft skill dalam pelayanan loh, begitu. Oke, kalau ini hal yang perlu kita lakukan, saya yakin ini teman-teman semua sudah melakukan, saya yakin lah, karena kan sudah punya tanggung jawab masing-masing, punya peran masing-masing, punya role masing-masing. Ya, mohon untuk pasti dipastikan lagi aja, dicek and recheck, begitu ya. Karena ini tadi sebenarnya mau difokuskan ke Asyar, cuman karena Pak Daniel atau Kak Aseng bilang udah semuanya aja, oh ya udah berarti sekalian kita coba remind kembali untuk semua tanggung jawab peran-peran teman-teman semua yang sudah diberikan itu coba dicek and recheck lagi. Kalau misalkan di dalam kami biasa di perusahaan itu sharing ke dari konsultan ke perusahaan ada checklist ya teman-teman, misalkan checklist ke bagian misalkan multimedia ke timnya, kemudian apa ada timnya. Nah, mereka itu ada checklist-checklist yang memang harus di checklist-checklist. Nah, mungkin buat dari kami mungkin bisa sharing untuk dari konsultan, mungkin men-sharingkan teman-teman kalau sudah melakukan sharing tugas atau peran, monggo untuk bisa punya apa checklist untuk di checklist kembali, misalkan H-1 atau J-1 teman-teman, sehingga apa yang ada bisa sama-sama eh, oke, oh ternyata ini ada kendala nih di sini ya, sehingga bisa di improve, dicari solusinya apa dengan segera. Itu yang pertama ya. Yang kedua, remind adalah untuk evaluasi dan improvement last year. Karena memang pasti ada kendala-kendala yang kemarin tahun lalu sempat dilakukan, tapi ada kendala-kendala yang mungkin ditemukan, sehingga itu bisa kita
improve di tahun ini, semoga tidak terjadi lagi yang berulang. Sama seperti halnya kayak misalkan kita buat ini teman-teman, kalau di perusahaan itu kan pastinya ada weakness sesuatu atau sesuatu yang perlu diimprove. Oh, kenapa ini si A ini kejadiannya berulang lagi nih, komplain ini? Kenapa kok ini terjadi lagi? Nah, hal ini eh, trennya banyak ya? Oh, ternyata banyak. Nah, kenapa bisa terjadi berulang? Nah, ternyata ada weakness di sini. Nah, hal ini juga diharapkan adalah ketika kita bisa memahami yang tahun lalu, teman-teman, mungkin bisa kita kolek siapa ketua tahun lalu misalkan. Udah hasil evaluasinya apa? Kira-kira yang paling banyak apa nih? Nah, ini memang kita bisa coba concern kira-kira bagian-bagian titik-titik kritikal untuk dari journey-nya itu dari awal sampai dengan selesai, kira-kira di mana yang perlu kita bisa kasih concern tertentu. Karena saya ingat pernah ada yang Asher sempat salah masuk makan gitu ya di tempat lain, di tempat tertentu begitu ya. Nah, saya sih ingat banget tuh. Jadi sehingga, nah itu bisa jadi concern di tahun ini, sehingga bisa untuk role-nya lebih diperjelas. Misalkan, ya, kita tidak membicarakan siapa, tapi kita membicarakan apa yang perlu diimprove begitu ya, berdasarkan last year sama yang sekarang begitu ya. Nah, ini yang pertama ya, untuk kita semua teman-teman sama-sama. Kedua, ternyata ada soft skill dalam pelayanan ya. Pertama adalah emotional maturity, kemudian komunikasi empatik dan servant leadership mindset. Oke. Nah, untuk soft skill dalam pelayanan ini kita akan sama-sama belajar ya, teman-teman ya. Oke. Saya singkat saja jadi biar nggak terlalu berpanjang lebar, supaya nanti mungkin mana tahu ada setelah dari ini ada meeting atau ada yang mungkin mau dibahas kembali begitu ya. Oke. Emotional maturity. Ini nggak amin ya, nggak amin. Ini hanya cuman pengandaian aja. Amit-amit nggak amin. Tiba-tiba lagi acara, mic-nya mati. Konsumsi belum datang. Ketua panitia nanya, wah, ini siapa yang pegang rundown ya? Wah, gitu kan. Kira-kira kalau panitia dewasa, secara emosi, itu seperti es krim premium. Coba dikasih note dong, kenapa seperti es krim premium? Silakan. Oke, mau dikasih note boleh atau mau kasih suara? Mau kasih suara atau kasih note? Silakan. Suara boleh boleh Suara Ya, aja karena Nox tidak ya. sampai 100 ya. ya, Oke, bisa open mic-nya nggak apa-apa, open silakan. mic nggak apa-apa, Hmm. silakan. Kenapa harus seperti es krim premium? Sini saya lihat siapa nih yang sudah nih. Ini yang tadi ya. Oke, oke, sip. Kenapa harus seperti es krim premium? Kenapa kira-kira? Bro Karena AB rasanya kenapa? mantep. Rasanya Oke, mantep ya. Bro Budiman biar mantap. Oke, Bro AB kenapa nih Bro AB? Kira-kira kenapa harus seperti es krim premium ceritanya? Halo Bro AB. Halo, Ya, kenapa Bro AB? boleh diulang lagi soalnya nggak begitu Oke, jelas. kenapa? Nah, tiba-tiba mic mati, konsumsi belum datang, ketua panitia nanya ini siapa yang pegang rundown. Nah, kira-kira kan kita harus jadi panitia yang dewasa secara emosi, seperti es krim premium. Kenapa? Kenapa Bro AB? Oke, sambil berpikir, Nggak kira-kira tahu. Bro Gerald, kenapa Bro Gerald? Boleh sharing sedikit, kenapa seperti es krim premium? Ya, belum masih. Ya, mic-nya belum dibuka. Mic-nya, Bro Gerard, yes. mic-nya dibuka. Betul. Mic-nya bro, Yes. bro, bro Gerard, mic-nya dibuka. Oke. Oh. Udah. Kenapa Siap, Bro siap. Gerald? Eh, kenapa harus kayak es krim? Karena harus seperti berarti spesial. Spesial. Iya. Oke, thank you. Nah, saya tanya sama Bro Ayo nih, kenapa Bro Ayo?
Bro Ayo ini kan kadang suka-suka bicara out of the box nih orangnya kan. Betul, Halo Bro betul, Ayo. betul. Iya, itu betul-betul bertanya tuh si Ayau tuh. Halo Bro Ayo. Are you ready? Halo. Kayaknya lagi ini nih, ada ke toilet kah sepertinya. Oke. Ya, kalau dari Bro Yosep gimana Bro? Gampang gampang meleleh ya, gampang Gampang cair, meleleh, cair suasana ya. mencairkan suasana Ya, begitu ya. Gitu ya. mencairkan suasana ya supaya apa tidak terjadi apa namanya eh, situasi atau komunikasi yang panas ya Yang seperti itu panas. ya. Begitu ya. Oke, Ya. mantap. Kasih jempol dulu dong. Iya, mantap. Thank you. Ya. Nah, jadi emotional maturity ini bicara mengenai bagaimana kita bisa mengelola emosi kita sama emosional emosional tim kita bersama juga dengan kolega kita, teman-teman. Jadi kalau tiba-tiba mic mati, konsumsi belum datang dan ditanya sama si Big Boss, ini gimana nih? Wah, kan heboh banget kan? Jadi emosi akan jadi bercampur peran gitu ya, bercampur-campur di situ ya. Oleh karena itu ya memang harus kita coba manage emosinya. Jadi kata kuncinya di tengah kekacauan, amin abid nggak amin ya, nggak amin ya. Cuman di tengah yang kondisi apapun, jangan berubah jadi popcorn meledak-meledak. Jadilah es krim yang adem, manis, dan tetap terkendali. Jadi teman-teman, mari kendalikan emosi kita, apapun kondisi yang ada nanti. Bisa jadi kan tiba-tiba kan, eh banyak sekali yang datang gitu kan, pintu masuk sana, sini gitu kan, dan tiket terjual habis gitu kan, dan akhirnya semua datang dan dengan pada saat bersamaan gitu kan, wah luar biasa gitu kan, nah, sehingga wah agak agak gimana untuk manage ya, namun ya tetap harus adem, manis, terkendali, gitu ya teman-teman ya. Jadi harus ada soft skill, salah satu soft skill yang ada yaitu emotional maturity. Oke, kemudian yang kedua, soft skill kedua yang mau saya sharingkan adalah terkait mengenai komunikasi empatik, teman-teman. Iya, saat peserta bingung, kru panik, seksi keamanan butuh backup, tapi ketika nyari nih orang yang dicari-cari, mana untuk backup? Nggak ada orang yang tadinya ada di sini, tiba-tiba lagi jalan kemana nih gitu ya. Bisa jadi ada kayak gitu kan, gantiin gue mau backup, tapi mau nyariin nggak ada yang backupin kita gitu kan. Nah, nada jadi naik, ekspresi heboh. Intinya apa? Intinya ini dia teman-teman. Komunikasi panitia ya harus singkat, jelas, tanpa drama, dengan solusi. Jadi ya memahami kondisinya. Artinya kalau komunikasi empati itu kita berpikir bahwa kita ada di posisi dia, teman-teman. Kalau memang kita bantu backup dia, ya kita harus ada untuk siap sedia membackup tim kita, membackup leader kita, membackup siapapun yang perlu kita backup sesuai dengan role kita, teman-teman. Itu adalah komunikasi empati. Supaya jangan sampai tiba-tiba harusnya dia backup momennya, tapi nggak ada dia dan dia nggak, ya akhirnya nggak bertanggung jawab kan, akhirnya nggak ada komunikasi juga, akhirnya bisa lost juga. Oke, itu yang kedua ya teman-teman, komunikasi empatik. Kemudian yang ketiga, soft skill yang ketiga yang simple, ini buat kita semua ya, nggak hanya buat Asher, adalah servant leadership mindset, teman-teman. Oke, kali ini saya boleh minta tolong buat eh, Bro Ricky bantu bacakan dong. Ya, oke. Servant leadership mindset. Panitia event rohani itu sebenarnya punya banyak kekuatan super. Ya, ini saya sebutin nggak apa-apa nih, langsung. Boleh, silakan. Multimedia yang bisa menyelamatkan worship dalam 3 detik. Ya. Kemudian yang kedua, keamanan yang bisa teleport, muncul di mana saja. Kemudian yang ketiga, konsumsi yang bisa membagi 100 kotak makanan dalam 5 menit. Dan yang terakhir, dokumentasi yang bisa ambil foto tanpa terlihat seperti ninja. Wah, keren ya. Oke, thank you Bro Ricky. Ya, itulah dia. Jadi panitia event rohani ini ya sebenarnya punya banyak kekuatan super yang luar biasa gitu kayak ini tadi. Jadi insight dari ini apa? Ini dia. Semua dilakukan tanpa
muka pamer tanpa berharap spotlight, teman-teman, karena superhero panitia bukan Iron Man, tapi Iron Heart, melayani dari hati tanpa perlu tepuk tangan. Jadi Iron Heart ya, teman-teman ya, bukan Iron Man aja ya. Oke, nah ini kata-katanya boleh dibantu baca sama Pak Budiman Chan dong, Pak. Sorry Pak Dodi, izin saya nggak kelihatan. Oh, Nggak nggak bawa kelihatan, kacamata. baik. Tunjuk aja Pak Nggak Budiman, bawa siapa yang suruh kacamata. baca di situ. Tunjuk Pak aja, Ayo Pak. lah, Pak Ayo. Pak Pak Ayo, Pak Ayo, Ayo. oke Pak Ayo, ayo Pak Ayo. Ayo Pak Yao, baca Mana yang Pak paling Ayo? bawah Pak Yao. Mic-nya dibuka dulu Pak Yao, mic-nya dibuka dulu. Nah, udah. Yang di Mau bawah baca. ya. Yang di bawah gambar Iron Man. Oke, panitia itu superhero low profile, bukan butuh sorotan, tapi menjalankan misi dengan hati yang siap melayani untuk nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Budiman Chan, terima kasih Pak Ayo. Ya. Jadi ada 3 soft skill nih teman-teman, di untuk pelayanan yang memang kali ini kita sama-sama sharing. Pertama, manage emosi. Karena apa saja bisa terjadi, kondisinya enak, tidak enak, suka, tidak suka, panas atau dingin, gerah atau nggak gerah gitu ya. Dengan kondisi apapun, ya itu bisa saja terjadi. Nah, harus di-manage emosi kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah komunikasi empatik. Jadi, ya kita ambil tanggung jawab sebagaimana kita diperankan, teman-teman. Karena empati itu bicara bagaimana kalau kita berpikir seandainya dia di posisi saya seperti apa, begitu. Sehingga kita bisa tetap melayani Tuhan dengan segenap hati, karena kita tahu ada peran dan tugas tanggung jawab yang memang kita sudah dikasih sama kita untuk kita coba jalankan. Sehingga ketika dicari backup, kita ready. Ketika harus ambil bagian A, B, dan C, kita ready karena memang siap untuk support di area itu. 3, terakhir adalah servant leadership mindset. Teman-teman, kita semuanya leaders, tapi satu hal, ya, leader, servant leadership adalah leader yang mau melayani. Jadi punya kekuatan untuk mau melayani sampai ke bawah sekalipun. Sekalipun kita pangkatnya mungkin presiden di mana gitu ya. Oh, udah Ardi dan lain sebagainya. Tapi ketika ada yang memang kita harus turun ke bawah, mau nggak kita turun ke bawah? Nah, itu bicara mengenai servant leadership. Walaupun mungkin ini adalah konvensi, tapi kan saya kan ini harus dekat dengan yang lain, harus dengan petinggi dan pejabat, ya misalkan. Tapi tetap harus menyapa, tetap harus menghargai siapapun dia, karena itulah servant leadership, teman-teman. Jadi apapun, karena bicara mengenai leadership, bicara mengenai service, servant melayani, ya, itu bukan bicara mengenai jabatan, tapi harus dari hati dan itu dari nggak terlepas dari jabatan apapun dia. Oke, jadi ada 3 soft skill. Kalau yang dua, pertama bicara mengenai, mari coba kita tanggung jawab sesuai dengan peran kita masing-masing dan kolaborasi dengan tim di mana kita ada untuk kita bisa engage. Karena memang kadang kalau satu tim dicampur dengan yang lain, kadang-kadang ada yang iya, ada yang gontok-gontokan, ada yang capek, ada yang marah, ada yang gimana, ada yang berantem, ada bisa jadi. Tapi satu hal, ini nomor satu memang perlu kita ambil bagian collaboration dan tanggung jawab. Dan yang kedua, evaluasi apa yang perlu kita evaluasi untuk yang tahun lalu dan tahun ini. Nah, itu untuk yang semuanya. Nah, tapi ini bisa juga untuk yang semuanya juga, karena tadi kita masuk yang kedua adalah khusus untuk Asyar. Ya, ini untuk khusus untuk yang Asyar ya, teman-teman ya. Oke, kalau yang ini tadi untuk ke semua, yang leaders dan semuanya, biar kita sama-sama belajar untuk bertanggung jawab dan untuk bisa kolaborasi dalam tim. Dan yang kedua adalah bagaimana kita untuk mau memberikan yang terbaik untuk mengevaluasi, begitu ya. Nah, ditambah sama soft skill ini. Nah, yang ketiga adalah kita masuk ke bagian teknisnya. Kalau tadi lebih kepada soft skill, sekarang masuk ke teknis. Oke, tadi sudah soft skill, non teknis, sekarang masuk ke teknis. Oke, ini adalah teknis. Teman-teman,
baik asyir ataupun bukan asyir, baik panitia, ya dikhususkan mungkin untuk asyir yang akan menyambut, harus senyum dengan tengah gigi atas kelihatan. Boleh dong, tolong semuanya dalam satu, dua, tiga, difoto sama Bro Ricky, diaktifkan kameranya dengan kita senyum, Don. Kita senyum, Yuk, tengah gigi atas, kasih apa, kelihatan giginya. Pak Daniel, apa, kasih Ayo, ayo. DKI 5 ya, DKI 5 ya. Kelima sambil senyum. Sambil senyum. Oke, semuanya dibuka dong, open cam dong. Giginya kelihatan giginya. Saya bentar. Very. Oke, udah belum? Udah, mana nih? Oke, Mana senyum, Randi? senyum. Randi Nah, senyum dong, Randi. Caranya gimana ya? iya. Giginya kelihatan. Yuk, satu, dua, tiga. Oke, sudah. Oke, Ya, Mantap. baik. Nah, standar sikapnya adalah pertama harus ini dia. Senyumnya 3 detik, teman-teman. Kalau 1 detik, seperti ini. Itu 1 detik. Jadi, kalau orang jalan 3 detik. Satu, dua, tiga. Jabat tangan bisa lebih lama kemungkinan. Jadi, 3 detik paling minim. Oke. Kedua, eye contact harus ada ketika menyapa, ketika berbicara. Lihat warna matanya dia. Eye contact ini tahun lalu sempat saya sampaikan juga waktu saya lagi di Medan atau di mana ya, kita online Zoom tapi nggak pakai gambar ya waktu itu ya. Nah, ya, ya. eye contact begitu ya, harus terlihat. Nah, kayak kita mau ini aja, waktu ingat nggak Bapak Ibu waktu Bapak Ibu lagi kayak lagi di training ya. Jadi kalau teman-teman ingat nggak waktu lagi nembak pasangan kita, teman hidup kita untuk jadi istri atau jadi pacar, nah kan harus lihat matanya kan, ya kan, sayang. Maukah kau menjadi pacarku, menjadi ibu bagi anak-anakku? Cek ya lah gitu kan. Kan pasti harus lihat matanya kan. Ya, nah begitu juga dengan standar sikap ini harus clear. Kita berbicara, kita menyapa, ya harus eye contact. Begitu. Kemudian, selain eye contact, ada bahasa tubuh, teman-teman. Yang terbuka, yang relax, jangan yang kaku ya. Yang relax aja. Gitu. Oke, kemudian tidak menunjuk dengan tangan. Sono no. Ya, sono, sono, sono. Wah, gitu ya. Nggak gitu ya, walaupun tetap semangat. Kemudian, nada suaranya, teman-teman. Lembut namun tegas. Oke, coba Pak Ayo minta tolong dong. Arahkan ada Asyar untuk bisa beralih dari dari ruangan A ke ruangan B. Minta tolong dong Pak Ayo. Brother, kita orang Medan tuh kasar bro. Jadi nggak bisa dipaksain bro. Gimana gimana? Coba lah sekali lagi lah, nggak apa-apa lah. Halo? Ya. Nah, Sikat gimana payau. bro? Sikat payau. Ayo Hei, dong. kau sana dulu kau. Kau Bro sana dulu kau. Riki, Bro Riki nih, malam ini ya kan. Kita orang kasar bagaimana? Waduh, Pak Ayo, Pak Ayo. Sini, sini, sini. Nah, gitu kan. Oke, 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 oke. Tapi hatinya Padahal lembut saya ini. nggak di itu, Pak Dodi. Kita yang dikeras, di keamanan dikeras, bro. Jadi kalau seandainya kita memang apa sudah terbiasa dengan nada tinggi, akan lebih baik kita mau negor orang yang memang PIC di sana, tepok rekannya, bro bro, tolong dipindahkan aja bro ini ke sini sini. Gitu. Ya, Aaron, itu Aaron gimana? Bisa nggak Pak Aaron? Paling gitu dia. Siap, tolong siap. tolong ini begini saja bro, ini ke sana, ini ke sini. Gitu. Ah, itu lebih nice. Kalau seandainya ngomong dari jauh, bro, 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 ah, itu akan lebih ini gitu misalkan. Tapi saya yakin lah, Pak Ayo itu orangnya nggak begitu rendah hati nih Pak Ayo orangnya. Saya sudah lihat kok kemarin kalau ini ke sini gitu. Oh, oke juga ini Pak Ayo sebenarnya ini. Ya biasanya begini bro, biasanya begini.
Harusnya pakai orang Solo baru cocok Pak jadi asem. Monggo. Kita orang Ini orang Kalimantan semua ya? orang kita orang Sumatera Utara tahu lah. Sama semua. Mana ada yang lembut. Paling lembut Iya. juga. Waduh, gimana ya lembutnya ya? Oke, ya seperti itu ya. Oke, ini standar sikap ya. Kita sama-sama aja mulai mencoba untuk memahami. Oke, saya lanjutkan. Nah, komunikasi asyar yang efektif. Boleh teman-teman semua, eh kira-kira gunakan instruksi yang seperti apa sih kalau untuk asyar? Boleh, kita ini interaktif ya teman-teman. Jadi nggak satu arah, nggak dari saya aja. Jadi kita mau interaktif nih kalau seperti sharing ini ya. Oke, gunakan instruksi yang seperti apa kalau menurut di sini yang buka kamera siapa nih? Oke, sini ada yang nggak buka kamera ya? Ada yang buka, ada yang nggak. Pak Yosep, gunakan instruksi yang seperti apa kalau asyar itu Pak Yosep? Mic-nya belum dibuka, Pak Yosep. Belum dibuka Pak Yosep. Masih belum Pak Yosep. Oke, masih belum Pak. Oke, iya. Oke Pak Yosep sudah. Iya. Gunakan Eh, instruksi seperti apa nih Pak Yosep? Kira-kira kalau untuk asyar ini, instruksinya harus apa? Seperti yang saya Aser contohkan ke Pak ke Yo. peserta gitu, Pak. Iya, Ke peserta ya. Kan kita iya, aser mengarahkan ya, Pak. iya, Ya, mengarahkan yang pertama ya tentunya kita senyum, sapa, lalu kita iya. arahkan ya dengan pertama kita tentunya kita harus tahu dulu ya yang dituju mana ruangan gitu ya. Oke, Ya, biasanya ya kita arahkan ya pakai begitu bahasa ya. tubuh ya. Simple ya. Oke, oke. Nah, bahasa Baik. tubuh ya, tangan ya. Pak, silakan ke kiri atau ke kanan Ya. ya. Seperti itu ya, Pak Silakan ya. kiri kanan gitu. Iya, iya seperti itu ya, Pak. Oke, baik. Lurus terus, Pak, lurus, belok kanan, Pak. Ya, seperti itu. Oke, baik. Mantap. Thank you, Pak Yosef. Ya, Oke, Pak. ini dia. Instruksinya singkat dan jelas. Jelas. Oke. Hindari kalimat bernada apa, Pak Ayo? Pak Ayo lagi nih. Hindari kalimat bernada. Ya, gimana? Hindari kalimat bernada. Tinggi. Perintah keras. Ya, atau tinggi ya. Oke, mantap, Pak Ayo. Kemudian, nah, saat peserta bingung, itu harus seperti apa Pak Budiman? Wah, ini Pak Budiman udah jadi pak ini banget nih gitu ya. Saat peserta bingung harus kayak apa Pak Budiman? Kalau peserta bingung, kasih puji-pujian, Pak. Puji-puji gitu ya. Bukain lagu Mars. Oke, 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 oke. Ya, ini dia berikan solusi simpelnya. Ya. Kemudian jaga ketenangan meski dalam tekanan. Oke, ini simpel aja untuk yang I share. Kemudian teman-teman, ini dia frasa yang harus dihindari. Tunggu dulu. Kan sudah saya bilang, jangan lewat situ. Nada tinggi atau membentak, ini seperti Pak Ayo bilang ya. Oke, Pak Ayo, kalau bilang tunggu dulu, digantinya sama apa Pak Ayo? Sabar dulu ya, Bro. Sabar dulu ya bro. Oke, kontak. Bro Ricky, kan sudah saya bilang. Ya ini kan sudah saya bilang. Hmm, apa ya? Kalau kan sudah saya bilang. Apa ya? Nah, Kan sudah saya bilang. oh, cuma nadanya aja ya berarti ya. Ayo gimana? Coba Kan diingat. ini apa ya? Bener ya? Apa kan sudah saya bilang gitu ya? Atau bilangnya mungkin
sebaiknya gitu ya. Mungkin ya. Oke, Ya, boleh, boleh, mungkin boleh, ya. boleh. Gitu. Iya, sebaiknya seperti yang sudah diinfo sebelumnya. Ah ya. Oke, oke. Gitu ya. Hmm. Oke. Siapa yang buka buka kamera nih? Siapa nih? Saya lihat. Pak Geral, Ada Pak Budi nih, Pak Budi ada. Pak Budi. Kemana Pak Budi? Oke, Pak Budi, jangan lewat Budi situ. MK. Lupa ya, udah dikasih tahu. Jangan lewat situ. Jangan lewat situ. Kan gitu. Oh, ayamnya mana? Bilangnya apa Pak? Baik ya Pak. Baiknya lupa kali ya, udah dikasih tahu. Gitu ya. Pak, berkenan bisa boleh lewat sini Pak. Gitu ya. Ya, Iya, jadi kata-kata tambahin magic word berkenan, mohon, gitu ya, tolong, gitu ya. Itu penting banget teman-teman, gitu. Nada tinggi atau membentak, ini frasa yang harus dihindari. Frasa positif ini dia. Silakan ikuti saya Pak. Terima kasih sudah menunggu. Boleh lewat sini ya. Kami bantu carikan tempat duduk ya. Gitu. Jadi kata-katanya bisa lebih ini, lebih lebih frasanya lebih positif, gitu ya. Oke. Nah, handshake, hand signal biasa ya. Arah kanan, ya. Kemudian arah kiri, kemudian stop, masuk, gitu ya. Keluar, begitu. Signalnya. Oke, ini dia professional grooming teman-teman. Saya akui juga kita kalau konvensi sih oke banget sih teman-teman ya. Ko Aseng atau Pak Daniel ya. Ini udah oke lah sebenarnya kalau untuk grooming teman-teman semua oke banget lah ya. Cuman saya cuma mau kasih tahu aja bahwa ternyata professional grooming itu berdasarkan survei dari Mark Plus 75,9% dari respon percaya ada hubungan antara menjadi rapi dan memiliki karakter yang baik dengan pertumbuhan profesional untuk cepat naik karir. Begitu ya. Jadi 75,9%. Nah, ini dia, ada well manner, kemudian termasuk di dalamnya adalah untuk bisa well dress. Oke, dari kebersihan fisik ya. Kalau ini kita lihat ya, kita lihat sebuah video simple. Oke, di sini sih wangi semua sih. Saya yakin lah, apalagi kalau deket sama Pak Ayau sama Pak Budiman itu mah, aduh harumnya oke banget itu. Ya, oke, saya lanjut, simple aja. Nah, perawatan diri ini dimulai dengan ini simpelnya, teman-teman. Di sini kalau ada LOF, tapi tidak ada ya. Tapi kalau mungkin ini mungkin bisa disampaikan aja. Kalau dia rambut panjang yang diikat atau rapi begitu ya. Nah, mungkin saya akan masuk ke yang pria. Yang punya jenggot mau dipotong rapi boleh, atau mau tetap ada tapi harus rapi ya. Begitu. Jangan sampai bulu hidungnya terlihat gitu ya. Coba lihat kanan kirinya ada yang ada bulu hidungnya tampak keluar, tidak ada ya. Gitu ya. Itu pria ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian kuku. Oke. Boleh tolong lihat kukunya, dicek. Kira-kira ya, ada yang panjang, ada yang warnanya kuning sekali, ah, ada yang tidak. Coba dicek. Nah, ini coba di ini juga ya. Jangan sampai kelewat. Kemudian gigi dan mulut. Oke nih. Usahakan teman-teman kalau kita mau jadi asyir, oke lah, hindari makanan berbau tajam. Contoh, bawang. Ya, kopi berlebihan sebelum tugas ya, kadang suka ngopi dulu. Nah, itu bisa aroma nggak bagus ya teman-teman ya. Atau mengunyah permen karet, makan atau minum waktu kita lagi ini itu agak kurang gimana ya. Tapi kalau ya intinya sih tetap bisa fresh lah. Oke. Kemudian tubuh dan busana, kalau ya mandi, deodoran udah pasti ya, parfum juga udah pasti. Tapi carilah parfum yang memang eau de toilet kalau bisa yang memang panjang bisa sampai 8 jam sampai dengan 12 jam. Jadi kan ada yang cuman hanya deodoran tapi cuman bertahan sedikit ya.
aroma kayu atau yang memang lebih agak panjang teman-teman untuk wanginya. Kemudian busana disesuaikan dengan memang dress code-nya apa. Kalau memang dirasa kita, maaf kata, terkadang ada penyakit tertentu yang menimbulkan bau badan juga, ada, walaupun kita tidak terlalu berkeringat. Nah, itu bisa ganti baju, bawa baju dalam, diganti bajunya yang lebih warnanya apa, bahannya tuh lebih apa ya, menyerap keringat tapi tidak berbau, itu bisa diganti gitu. Nanti eh, jadi bawa dua baju dalam atau apa untuk mengganti. Itu bisa lebih fresh jadinya. Oke, kemudian itu busana, aksesoris teman-teman, jam tangan, oke, jangan terlalu banyak pakai ini ya. Yang suka cincin mungkin Pak Ayo suka cincin ya, Pak Ayo ya. Ah, Ya, benar, nggak salah lagi tuh. Buat mana yang bertato gimana? oke. Yang bertato, ya itu ditutuplah tatonya, begitu ya, diusahakan ditutup, begitu. Ya, sehingga tidak tampak. Kalau cincin boleh pakai, tapi jangan terlalu banyak yang sampai rame sekali. Begitu. Anting juga, anting kalau wanita ya, kalau pria kan tidak pakai anting ya. Begitu. Oke, ya ini gambaran simpelnya teman-teman. Jadi summary kita hari ini adalah responsible in role ya. Yang sudah kita percaya, yang udah kita dapat ya udah responsible aja teman-teman. Tanggung jawab. Tapi jangan sampai lupa di masing-masing tim mungkin bisa evaluasi improvement yang tahun lalu supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang berulang seperti yang tahun lalu kejadian. Nah, bagaimana antisipasinya? Kemudian emotional maturity, manage emosi kita, kondisi bisa aja berubah gitu ya. Tapi kita bisa manage emosi kita, komunikasi empatik. Kalau kita ada backup, bisa saling membackup, ya kita bisa komunikasi dengan baik pada tim kita. Servant leadership mindset, apapun jabatannya kita mau turun ke bawah, apapun jabatannya kita mau tetap senyum ke tim, ke orang yang lain, yang mungkin orang lama sudah tidak datang, kita tetap say hello, sapa, dan kita tahu bagaimana kita mau jadi yang terbaik untuk melayani Tuhan. Dan di sini yang terakhir adalah professional grooming untuk kita semua ya. Jadi yang sudah dilakukan yang bagus ya ditingkatkan, yang kurang bagus apa yang mungkin belum nih saat ini jenggotnya masih belum beraturan, dipotong, dirapikan. Yang kemudian suka makan makan terlalu apa ya, supaya nggak berbau, ya nanti coba dikurangin begitu ya. Fresh cuci muka ya kalau memang perlu ibaratnya untuk bahasa apa ya, rimbat kah atau facial nggak apa-apa, it's okay kok. Tapi nggak harus yang sering-sering banget, tapi buat merawat diri begitu ya. Seperti itu. Kayak tiba-tiba mungkin mau massage, tapi massage yang sehat nggak apa-apa, Pak, sama keluarga. Itu untuk kelancaran darah gitu ya. It's okay. Baik, dari sisi saya mungkin itu saja teman-teman ya. Ko Aseng, kemudian Pak Budiman Chan, Pak Riki, Pak Ayo dan semuanya. Terima kasih kurang lebih mohon maaf. Eh, Semoga ini kita bisa semakin luar biasa untuk memuliakan nama Tuhan di acara konvensi ini. Terima kasih buat pria-pria terbahagia. Luar biasa. Oke, baik. Terima kasih. Boleh dong kasih reactionnya buat Bro Dodi yang sudah melayani dan sharing hal yang luar biasa. Mahal loh ini ilmunya. Ya, di luaran mahal loh. Jadi kita beruntung sekali kita punya eh, Pak Dodi yang sungguh boleh memberkati kita semua gitu ya. Oke, eh mau langsung dilanjut lagi atau ada mungkin sedikit ada yang mau ditanyakan nggak? Mungkin satu atau dua pertanyaan ya Pak Dodi. Masih ada waktu Boleh, nggak? Atau boleh, Pak boleh, Dodinya nggak apa-apa. Aman, aman, harus nggak lanjut apa-apa. lain? Bisa, Oke, kita silakan. buka sedikit ya, satu sampai dua pertanyaan aja terkait dengan materi yang tadi sudah disampaikan ataupun terkait dengan ya pelayanan kita juga tentunya. Ada, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin tadi ada yang belum jelas, ya. Silakan juga boleh, nggak apa-apa. Ada nggak? Ini kesempatan yang langka loh. Ya, ada silakan kalau ada nggak usah malu-malu, nggak bayar nanyanya. Ya, sebelum nanti setelah selesai ini nanyanya baru bayar. Gitu ya. Enggak, kalau Mumpung orang masih. ada yang apa bolak-balik mulu, gimana tuh keluar ruangan? Nah, bolak-balik keluar ruangan nih. Ini ke toilet ya maksudnya ya. Ya bisa ke toilet, bisa angkat telepon juga. Oh ya.
Gimana tuh, Pak Dodi? Oke, baik. Pastinya nanti gini, eh, usahakan untuk kalau memang di awal pasti kan ada briefing ya antara leaders ke Asher atau ke tim terkait begitu ya. Ya, untuk memastikan eh, kalau telepon-telepon yang memang penting sekali ya monggo silakan dijawab pada momen-momen tertentu. Harus dibagi mungkin ada momen-momen kritikal yang namanya untuk harus oke bisa harus memang konsen semuanya nih di sini sehingga kalau bisa fokus semuanya. Jadi kalau bisa nanti aja dulu angkatnya atau mungkin kalau memang ada yang urgent sekali ya monggo diangkat tapi bisa melipir izin ke sebelah atau kemana is okay. Tapi kalau seandainya apa masih bisa ya nggak apa-apa seperti itu. Jadi ada ada momen-momen yang memang mereka standby semua. Ada momen-momen kayak contoh waktu itu udah mau keluar nih pergantian ini gitu ya. Apa si audiens si peserta mau keluar dan lain sebagainya. Jadi kita harus antar ke tempat makan apa ya itu jangan ngilang-ngilang tuh kalau bisa. Memang harus ada momen-momen yang titik kritikal yang memang harus mereka ready dan kalau memang yang tidak ready, oke monggo boleh silakan ke kamar mandi. Ya mana tahu mungkin lagi ada sakit perut juga ya. Kita kan nggak enak juga ya kalau misalkan harus melarang dia ke kamar mandi tapi akhirnya enggak ini ya. Tapi ya kasih pengertian di awal pada saat briefing teman-teman pada momen-momen kritikal tertentu yang memang harus standby. Kalau memang urgent ya angkat telepon monggo tapi balik lagi sepengetahuan rekannya sehingga bisa ada backupnya. Seperti itu, bro. Iya, oke, thank you. Tadi Pak Budi kurang lebih penjelasannya seperti itu. Semoga bisa menolong nanti ya ketika event. Oke, satu lagi mungkin kalau ada yang mau bertanya, silakan kalau ada satu orang lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rubah. Boleh ada yang memberikan tanggapan nggak nih? Kita pengen dengar ya, mungkin ya, Pak Dodi dari teman-teman yang mungkin setelah mendengar kayak tadi paparannya, gimana? Apakah ada sesuatu yang baru dari teman-teman semua yang mungkin dapat pelajaran sesuatu yang baru yang menarik apa? Gitu. Boleh? Kalau ada, boleh sharing satu orang. Ya, FYI ini yang baru ikut hanya 30% loh dari total panitia. Total panitianya itu kurang lebih 100 orang. Saya Wow. saya cek tadi di data dan ini baru hanya 30 kurang lebih. Jadi 70% ini belum mendengar loh sebenarnya. Jadi perjuangan buat nanti kita semua yang sudah dengar, jangan sampai nanti masalah emosional ya, masalah tadi komunikasi, kemudian masalah hati yang mau melayani, itu kita akan berhadapan dengan 70% yang nggak dengar gitu ya. Jadi kita perlu siapkan diri kita gitu ya, semoga ini juga direkam by the way, jadi nanti bisa didengarkan lagi. Dan kita berharap 70% yang lainnya juga bisa mendengarkan dan nanti punya sikap yang sama tentunya ya seperti kita semua gitu. Ada lagi mungkin satu orang tanggapan atau pertanyaan silakan bebas ya. Kalau masih belum jelas nggak ada nih ya. Waduh, udah pada mau siap konvensi semua kayaknya Pak Dodi. Ya, udah nggak sabar mau konvensi kayaknya. Gitu ya. Bro Abe udah nggak cepet kalau bisa besok konvensinya kayaknya nih. Saya kasih Ya, tanggapan ya. Saya ya kasih silakan. tanggapan. Nih ketua panitia kita menanggapi. Oke, silakan. Yuk. Ya, thank you ya Bro Dodi ya. Ya, memang kalau dari saya nanggapin ya pada saat pelayanan ini jangan baper lah, jangan baper gitu loh. Jadi kan sudah dimention ya di awal tanggung jawab ya. Jadi ya lakukan aja tanggung jawab kita ya kan ini kan pelayanan ya. Jadi ada kesalahan wajar ya Bro Dodi ya. Ada kesalahan, ada miskomunikasi itu hal yang sangat sangat lumrah gitu, sangat lumrah bagi saya dan memang komunikasi itu juga penting gitu. Ya jangan baper lah supaya kita juga acaranya sukses. Kalau baperan nanti komunikasinya kacau nanti. Oke, ya terima kasih itu aja. Oke, thank you Ketua Panitia Pak Budi Mancan ya.
Oke, baik. Tanpa terasa, kurang lebih sudah 1 jam ya kita bersua gitu ya. Mungkin sebelum kita akhiri, ada pesan lagi mungkin dari RP kita lagi, boleh memberikan pesan ataupun tanggapan sedikit terkait dengan Pak Aseng ya. Boleh memberikan ya semangat juga lah buat kita semua. Baik, baik, baik. FGP Man, Be be strong in the Lord. strong belum? Be strong in the Lord. FGB man. FGB Baik, baik. Man. Ya, Gimana? terima kasih saudaraku luar biasa, Brother Dodi ya, yang telah memberikan pengarahan kepada kita. Yang saya pikir ini semua sudah komplit ya. Saya dengar semua sudah komplit, bahkan sampai hidung bulu pun udah dibicarakan. Dan sampai senyum pun sudah dibicarakan. Artinya semua sudah komplit menurut saya. Ada beberapa catatan yang memang ini sangat penting bagi saya. Emotional maturity ya, tadi saya coba catat seperti Bu Chan juga menyampaikan, itu penting. Karena di dalam event acara besar sering terjadi gesekan, kesalahpahaman, dan sebagainya. Nah, disinilah itu benar-benar penting banget emotional maturity. Yang seperti yang tadi ilustrasi seperti kayak es krim. Kenapa es krim? Kita harus tetap cool. Ya, even ada gesekan, ya salah pendapat atau gimana kita benar-benar itu yang tadi saya dapat adalah kita tetap seperti es krim dingin ya. Jadi tidak ada emosional yang terjadi. Yang itu yang kedua ya komunikasi empati ya. Jadi perlu komunikasi ya benar ya Pak Dodi ya. Ada Dodi ya berkomunikasi itu perlu kita tingkatkan bagaimana menyampaikan dengan bahasa yang lembut ya sehingga tidak membuat kesalahpahaman. Ini bukan perintah tapi terkadang hanya menyampaikan kadang-kadang bisa sampai mereka inputnya berbeda. Nah, ini yang perlu teman-teman di dalam acara besar itu sering terjadi. Ya, karena saya juga sering mengikuti acara panitia ya. Baik sebagai ASER dulu beberapa kali saya juga jadi ketua ASER. Nah, itu sering terjadi. Jadi pelajaran-pelajaran yang event-event sebelumnya itu memang kita sudah merupakan satu pelajaran. Apalagi hari ini dari saudara kita Brother Dedi ditambahkan lagi dengan lebih perfect lagi dan saya percaya bahwa nanti tanggal 22 semua bisa berjalan dengan baik ya. Dan juga saya lihat di sini banyak sekali saya catat tadi nih servant leadership ya bagaimana tentang keamanan multimedia yang lagi ngaco. Nah, ini semua perlu itu urusan panitia deh, perlengkapan dan multimedia semua itu perlu persiapan sih menurut saya dan keamanan segala macam ya servant leadership ya kan panitia tadi saya catat superhero ya kan benar ya Pak ya ini teamwork jadi benar-benar ini adalah satu tim ya yang bergandeng tangan kita melayani Tuhan sehingga nama Tuhan dipermuliakan tadi. Nah terkait dengan asar-asar itu ya ini kesempatan ya jangan ini kan Hamin 2 jadi Hamin 2 biasa Pak 1 hari lagi lupa mereka semua ini agak sedikit riskan nih. Boleh nanti video ini boleh direkam, di-share lagi ya. Jadi Ya. terkait dengan tadi saya dengar komplit banget ya dengan baju juga perlu persiapan ya kan tadi benar ya dengan bau badan perlu perlu juga di ini dan mulut juga semua itu ya. Terima kasih Brother Dodi. Intinya tetap kita semua perlu unity kebersamaan, sukseskan konvensi ini bukan untuk national presiden, bukan untuk regional presiden, namun semua yang kita lakukan adalah untuk Tuhan semata-mata. Itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Danejo yang sudah memberikan closing speech. Oke, saya memberikan kesempatan Ketua Panitia mungkin yang mau mendoakan untuk menutup hari ini. Siapa? Silakan, boleh tunjuk. Ayo Pak Buchan, silakan. Boleh tunjuk siapa yang mau. Pak Ayo, Pak Ayo. Pak Ayo, Pak Ayo. Pak Ayo. Ini Ayo, Pak Ayo. ini udah Ganti ke Pak sensi Ayo. duluan nih, udah emosional duluan nih ntar nih. Itu kan ada ketua doa, bro. Ketua doa dong yang punya. Udah Iron Heart, Iron Heart, Nah, Iron Heart. Ayo Pak dari Yao. ketua doa, lu suruh gue yang doa, bro. Gimana? Kalau udah ditunjuk doa dong ya, udah ditunjuk.
Saya biasa di KKR bahasa yang nggak di job bingung saya doain siapa. Iron Heart. Ayo cepetan Iron Heart tuh nggak? Ya, ini Ya, ada Pak terima Agus kasih sih, Pak. Tuhan. Ya udah. Pak ini percaya bukan suatu kebetulan Tuhan kami bisa dikumpul di Zoom meeting ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan jeripaya setiap kami yang melayani Engkau di dalam acara konferensi ini pasti tidak akan sia-sia Tuhan. Kami percaya juga Tuhan pada hari H tanggal 22 Tuhan, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang Tuhan menjamah setiap peserta-peserta yang sudah daftar Tuhan, supaya mereka bisa hadir di tempat di acara konferensi ini ya Tuhan. Juga Tuhan Kau berkati Tuhan cuacanya, berkati setiap kendaraan yang mereka pakai juga Tuhan, juga kemacetan lalu lintas Tuhan, Engkau mau tercampur dalam segala hari ini ya Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, berikan setiap kami, terutama panitia ya Tuhan, memberikan kesehatan yang luar biasa Tuhan, sehingga bisa bekerja dengan maksimal ya Tuhan. Kami juga sudah dibekali oleh Pak Dodi Tuhan. Sekiranya Tuhan, biarlah yang dibekali ini ditambah dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga setiap kami melayani Engkau Tuhan, lebih bisa merendahkan diri lagi ya Tuhan. Kau berkati Pak Dodi Tuhan, sudah memberkati kami percaya Tuhan. Jeripaya dia sia-sia dalam melayani Engkau ya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati usaha pekerjaannya Tuhan. Apapun yang Tuhan dia lakukan, Kau buat berhasil Tuhan. Engkau juga pakai dia Tuhan lebih luar biasa lagi di dalam pelayanan melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang hadir di meeting ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, amin. Terima Baik, kasih. kita foto Thank you. sekali lagi. Kita foto Dodi, sekali lagi terakhir. foto ya sekali lagi. Foto sekali lagi Pada keluar. closing. Buka dong semua. Belum. Buka. Belum ya. Sabar ya. Tadi Kamera fotonya. kita abadikan. Yuk, senyumnya yang paling bagus yuk. 5, Yuk, kasih yang 5. paling bagus yuk. Kasih 5. Sambil kasih angka 5. Ya. Oke, yang belum buka yuk. Ditunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Smile. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih buat Pak Brother Dodi, Dodi, thank you semua. Desi, Thank thank you Terima you. kasih semuanya. Brother Thank you Dodi. Pak Aseng. Terima kasih Thank you. Pak Ya. Terima kasih Wah, semuanya. hadir. Terima kasih. Randy, Ya, Thank you. thank tadi you ada yang Ricky. nanya itu Bayang, Makasih ya. salam es krim.